Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang saya hormati Ibu Direktur Umum PDAM Kemenang, yang saya hormati segenap manajer, asisten manajer PDAM di Kemenang, para karyawan-karyawati, singkatnya hadirin hadirat, rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bermuajahah, kita dapat bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, niat kita yang baik menuju tempat ini dicatat sebagai tambahan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan lisan kita yang terus-menerus membaca selawat kepada beliau sebagai bukti insyaallah semua kita nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, rahimakumullah jami'an. Yang awali tausiah pada pagi hari ini dengan mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Yunus ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan juga di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua mereka yang tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Mari kita kupas kedua golongan ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya yang termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran adalah tentunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang dekat kepada baginda Nabi. Mereka lah orang-orang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika ayat-ayat Al-Quran Karim diturunkan. Maka dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelah itu, dan masa setelah itu. Maka dari hadis ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita, para sahabat Nabi yang hidup pada masa Nabi, yang bertemu dengan Nabi, yang diajarkan Quran oleh baginda Nabi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang
yang senantiasa membaca ayat Al-Quranul Karim dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 ayat, 10 ayat, baginda Nabi seringkali mengajarkan kepada sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabatnya. Kenapa 5 ayat, 10 ayat? Biar sahabat cepat menghafalnya dan bisa mengamalkan isinya. Maka kemudian banyak di antara sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, bahkan terbaik bacaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Khudul Qur'ana min arba'atin." Ambillah pelajaran Al-Quran dari 4 orang, kata beliau. Wahum min Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'adh bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab rawahu Bukhari. 4 orang sahabat yang disanjung oleh baginda Nabi berdasarkan hadis ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Mu'adh bin Jabal, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa baginda Nabi menyanjung 4 sahabat ini? Alasannya karena mereka orang yang paling fasih membaca Al-Quran, orang yang paling merdu ketika membaca Al-Quran, orang yang selalu menjaga hafalannya, bahkan mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang hafal Quran, dan beliau adalah salah satu sahabat yang senantiasa mengamalkan isi Al-Quran. Dalam sebuah dijelaskan suatu ketika baginda Nabi memanggil beliau, "Wahai Abdullah," kata baginda Nabi, "tolong bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Quranul Karim." Kemudian Abdullah menjawab, "Ya Rasulullah, pantaskah aku membacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran yang ayat itu diturunkan kepadamu? Seharusnya aku yang mendengarkan bacaanmu, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku suka, aku senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari orang lain, termasuk dari dirimu." Lalu beliau membaca surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 41, ayat yang mengatakan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika sampai ayat itu, Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Cukup, cukup, cukup." Lalu Abdullah menoleh ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda menangis, meneteskan air mata, betul-betul menghayati, betul-betul mentadabbur isi Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di sisi lain, karena memang suara daripada Abdullah begitu merdunya, itulah yang membuat baginda Nabi menangis. Pernah suatu ketika terjadi canda antara beliau dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu sahabat mentertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus. Lalu ketika itu baginda Nabi bersabda, "Wallahi, betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan dengan gunung Uhud sekalipun. Saking salehnya, saking wara'nya, saking alimnya." Maka kemudian beliau menyanjung Abdullah bin Mas'ud di hadapan para sahabatnya. Kemudian sahabat yang kedua yang disanjung dalam hadis ini adalah Mu'adh bin Jabal. Beliau seorang sahabat yang hafal Quran, juga merdu suaranya. Satu kelebihan beliau adalah di mana Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal." Kelebihan beliau tidak sekedar mempunyai suara yang merdu,
ketika baca ayat Al-Quran, tapi juga beliau memang faham tentang hukum Islam atau fikih. Maka sebelum diutus ke Yaman menjadi hakim ketika itu, Rasul bersabda, bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz bin Jabal," kata Rasulullah, "Kaifa taqdi idza arada laka qada?" Bagaimana nanti engkau memutuskan suatu perkara apabila dihadapkan kepadamu suatu masalah, suatu perkara? Lalu beliau menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan putuskan berdasarkan kitab Allah itu Al-Quran. Fa in lam tajid, kalau engkau tidak menemukan masalah itu dalam Al-Quran. Lalu beliau menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku akan memutuskan berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan hadis Nabi. Fa in lam tajid, kalau engkau tidak menemukan masalah itu baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Lalu beliau menjawab, "Ajtahidu ra'yi wala ahlu." Aku akan menggunakan ijtihadku, menggunakan akalku, logikaku, dan aku tidak akan gegabah di dalam memberikan sebuah hukum atau keputusan. Lalu fadaraba Rasulullah sadrahu. Rasul sebagai tanda senangnya menepuk dada Mu'adz karena bahagia dengan jawaban Mu'adz bin Jabal. Kemudian sahabat yang ketiga yang disanjung dalam hadis ini adalah yaitu Ubay bin Ka'ab. Beliau seorang sahabat yang hafal Quran. Suaranya merdu, bahkan salah satu yang menulis wahyu Al-Quranul Karim. Suatu ketika baginda Nabi mengajarkan surat Al-Bayyinah kepada beliau. Sebelum diajarkan, baginda Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepadamu surat Al-Bayyinah." Lalu apa kata beliau? "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namamu?" "Betul, Allah menyebut namamu." Saking bahagianya, kemudian dia meneteskan air mata karena Allah menyebut namanya. Dan satu sahabat yang disebut namanya adalah Ubay bin Ka'ab ketika Rasul ajarkan kepada beliau surat Al-Bayyinah. Kemudian yang terakhir adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah sehingga sering disebut dengan Salim Maula Abu Hudzaifah. Seorang budak ketika dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, beliau menjadi sahabat yang hafal Quran. Suaranya merdu, bahkan satu-satunya dari golongan Ajam, golongan non-Arab yang hafal Quran. Karena semua sahabat yang disebutkan tadi adalah semuanya dari Arab, cuma beliau sendiri yang non-Arab. Ini menggambarkan bahwasanya baginda Nabi tidak melihat sosialnya, tidak melihat apakah dia bahasa Arab atau tidak, apakah dia budak atau tidak, tetapi Rasul melihat kemampuannya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia punya kelebihan ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu beliau dijadikan imam sholat ketika itu. Padahal di situ ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah yang alim, yang juga pandai baca Al-Quran. Tetapi kata Umar, "Wahai Salim, engkau yang berhak menjadi imam sholat karena Rasulullah memujimu dengan bacaan." Terakhir beliau ikut perang Yamamah, kemudian meninggal sebagai mati syahid di antara 70 penghafal Quran, termasuk Salim yang meninggal dalam perang Yamamah. Inilah 4 sahabat yang betul-betul Rasul sanjung dengan bacaan ayat Al-Quran Karimnya. Mereka, para sahabat Nabi, ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, ingin mengamalkan hadis Rasul yang berbunyi, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullah fi man 'indahu." Rawahu Bukhari. Tidaklah suatu kaum, kata baginda Nabi, ketika mereka berkumpul di masjid, berkumpul di musalla,
berkumpul di Masjid Taklim untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kecuali Allah akan turunkan yaitu as-sakinah, ketenangan, kedamaian dalam hati mereka. Dan kalau kita praktikkan hadis Nabi ini, termasuk kita bukan sahabat saja, maka ketika orang terus continue istiqomah membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah hadirkan dalam hatinya ketenangan. Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Semua zikir yang kita lantunkan, kata ulama, dan sebaik-baik zikir adalah ketika orang itu membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka kalau kita praktikkan mungkin ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya, atau ba'da kapan saja, ketika kita istiqomah membaca barangkali mungkin setengah halaman atau mungkin satu halaman, ketika kita berhenti membacanya, ada ketenangan dalam hati kita, ada kedamaian dalam hati kita. Karena itu janji Allah untuk menenangkan hati hambanya ketika dia mengingatnya lewat bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, ketika orang suka baca Al-Quran, bahkan mengamalkan isinya, maka Allah akan berikan rahmat kepadanya. Ketika Allah berikan rahmat pada dirinya, kasih sayang Allah akan didapatkan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Bahkan rahmat itu sebagai kunci untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, jangan pernah kita lebih dominan mencari pahala ketimbang rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ketika ditanya dalam hati kita melakukan kebaikan, pasti dalam hati kita ingin mendapatkan pahala. Tetapi itu bukan tujuan utama. Karena tujuan utama kita melakukan kebaikan adalah mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana dialog antara Allah dengan penghuni surga. Allah kemudian berfirman, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Lalu penghuni surga menjawab, ya Rabbana labbaik wa sa'adaik, kami memenuhi panggilan. Dan Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian rela? Apakah kalian ridha? Apakah kalian senang masuk surga? Lalu penghuni surga menjawab, ya Rabbana wa kaifa lana la narda wa lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, bagaimana kami tidak senang masuk surga? Karena surga itu belum tentu Kau berikan kepada satupun makhlukmu di dunia ini. Kembali Allah berfirman, ala u'tikum afdal min dzalik. Ketahuilah wahai penghuni surga, ada yang lebih istimewa dari surga itu, ada yang lebih afdal dari surga itu. Lalu penghuni surga bertanya, ya Rabbana wa ayyu syai'in afdal min dzalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, manakah suatu yang lebih istimewa dari surga itu? Lalu Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani wa lam akhsik alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan kepada kalian, aku berikan kepada kalian rahmatku, keridhaanku. Ketika aku berikan ridhaku, rahmatku kepada kalian, selama-lamanya aku tidak pernah murka kepada kalian. Ini artinya surga masih kalah dengan ridhonya Allah. Surga masih kalah dengan rahmatnya Allah. Karena tidak mungkin orang itu masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Tidak mungkin orang itu masuk surga kalau bukan karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika orang suka baca Al-Quran dan mengamalkan isinya adalah wahafathumul malaikah. Para malaikat akan selalu mengelilinginya. Para malaikat selalu akan mendoakannya, akan melindunginya. Setiap majlis seperti ini, malaikat ikut nimbrung bersama kita, mendoakan kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah kelebihan Al-Quran. Dan yang keempat adalah Wadzakarallahu fi man indah. Allah selalu menyebut-nyebut, Allah selalu menyanjung-nyanjung di hadapan para malaikatnya orang-orang yang suka membaca Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan isi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Golongan yang kedua, golongan yang terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini adalah
masa Nabi, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran kaitannya orang yang suka mencampakkan Al-Quran, orang yang suka mengabaikan Al-Quran, lebih-lebih tidak mengimaninya. Dalam surat Toha ayat 124 Allah berfirman sampai 126, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Wahbah Zuhail menafsirkan kata zikir dalam ayat ini adalah barang siapa berpaling dari Al-Quranku, barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, apa kata Allah? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Kemudian ulama memberikan penjelasan kata-kata kehidupan yang sempit. Orang yang suka mencampakkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, maka Allah berikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Kata-kata sempit yang pertama, bisa jadi Allah akan berikan sedikit dari harta yang ada di dunia ini. Bahkan Allah berikan kemiskinan pada dirinya. Jikalau dia tetap kaya orangnya, kelihatan kaya secara zahir, lalu Allah berikan penyakit dalam hatinya. Artinya Allah hadirkan dalam hatinya kegelisahan, kegundahan, dan lain sebagainya. Secara zahir dia kaya, hatinya penuh dengan kegelisahan. Lalu kalau saat itu tidak terjadi juga, maka Allah hadirkan penyakit dalam tubuhnya yang sulit disembuhkan penyakit. Inilah maksud daripada kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu kami, kata Allah, bangkitkan dia nanti, kumpulkan dia nanti dalam keadaan buta. Kata ulama tafsir, ada 3 makna buta di sini. Pertama, buta matanya. Yang kedua, buta hatinya. Yang ketiga, buta untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau digabungkan ketiga makna ini, bisa jadi Allah butakan hatinya, Allah butakan matanya, dan Allah butakan matanya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia buta? Dikatakan, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat di dunia? Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kepada diri kalian dulu ketika di dunia. Fanasitaha, engkau lupakan ayat-ayat itu, engkau campakkan ayat-ayat itu, engkau tidak imani ayat-ayat itu. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini, hari kiamat, engkau juga diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu ruginya ketika Allah tidak melihat kita di akhirat. Begitu ruginya ketika Allah campakkan kita di akhirat. Maka mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang insya Allah selalu ingin istiqomah membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang penting adalah istiqomahnya, walaupun 1 ayat, 2 ayat, tapi kita istiqomah membacanya, maka itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, baik kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan di akhirat. Sebagai terakhir, tadi kita renungkan bersama hadis Nabi yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, karena kelak di akhirat Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada kita yang membacanya dan mengamalkan isinya. Sekian tausiah singkat dari dia, mudah-mudahan ada manfaat untuk dia pribadi dan untuk perusahaan. Semata-mata ini kita saling mengisi, ingin mengamalkan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu